Kalau suatu pagi lo bangun, buka ponsel, lalu sadar kertas-kertas bergambar pahlawan di dompet lo tiba-tiba kehilangan makna, bukan karena hilang, tapi karena semua orang di sekitar lo sudah tidak lagi menganggapnya berharga, lo bakal ngerti satu hal yang sering ditertawakan selama ini, bahwa sesuatu yang selama puluhan tahun dianggap uang, ternyata cuma selembar janji. Janji dari sistem, janji dari pemerintah, janji dari bank sentral, janji dari kepercayaan kolektif yang selama ini kita terima tanpa banyak tanya. Dan di saat janji itu mulai retak, di saat mesin cetak uang terus berisik tanpa henti, di saat angka di layar bertambah tapi kenyataan hidup justru makin sempit, orang baru sadar betapa rapuh fondasi yang selama ini kita injak. Karena uang kertas, sekuat apapun narasi yang menyertainya, tetaplah kertas, dan kertas cuma punya nilai sejauh orang percaya, sejauh orang yakin bahwa besok masih ada toko yang mau menukarnya dengan beras, air, atau kebutuhan dasar lainnya. Tapi ketika kepercayaan itu goyah, ketika inflasi mulai menggigit pelan tapi pasti, ketika harga-harga berjalan lebih cepat daripada kaki kita mengejar, kertas itu berubah fungsi dari alat tukar menjadi potongan sejarah yang manis tapi tak berguna. Dan di titik itulah, logam sunyi yang selama ini dianggap kuno mulai berbicara. Bukan dengan suara, tapi dengan bobot, dengan kilau yang tidak bisa dicetak sembarangan, dengan keberadaannya yang menembus zaman, emas. Bukan karena ia cantik, bukan karena ia mewah, tapi karena sepanjang peradaban manusia berdiri dan runtuh, emas selalu diundang ke meja saat semua hal lain gagal, saat mata uang runtuh, saat peradaban sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Emas tetap diam di tempatnya. Tidak perlu promosi, tidak butuh kepercayaan politik, tidak tunduk pada kebijakan suku bunga. Ia tetap bernilai, bahkan ketika manusia berhenti sepakat tentang hampir semua hal lain. Dan lucunya, selama ini sebagian besar dari kita justru diajari untuk mengejar kertas, mengejar angka di layar, mengejar saldo, seakan itu puncak keamanan, seakan itu simbol kesuksesan, padahal kalau dilihat dalam sejarah, kertas selalu punya masa kadaluarsa. Dari Mark Jerman di masa hiperinflasi, dari mata uang yang runtuh di negara-negara yang dulu makmur lalu jatuh karena salah urus dan utang yang menggunung, sampai kisah-kisah krisis yang jarang dibahas di sekolah formal, semuanya menyimpan pesan yang sama bahwa sistem bisa gagal, dan ketika itu terjadi, yang bertahan bukan yang paling banyak punya janji, tapi yang paling banyak punya nilai nyata. Dan di titik ini, emas bukan cuma soal investasi atau gaya hidup, tapi refleksi dari ketakutan terdalam manusia, takut kehilangan kendali, takut kehilangan daya beli, takut masa depan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditebak. Maka ketika bank sentral mencetak uang dengan dalih menstabilkan, ketika stimulus dikirim bertubi-tubi, ketika utang nasional tumbuh seperti monster yang tidak lagi bisa diberi makan, emas diam-diam dikumpulkan oleh negara, oleh institusi besar, oleh orang-orang yang membaca pergerakan dunia seperti buku terbuka. Dan mungkin lo bertanya-tanya, kenapa mereka melakukan itu diam-diam? Karena kepanikan adalah musuh terbesar dari stabilitas. Dan emas, dalam dunia yang gelap dan sunyi, adalah bentuk doa yang paling realistis. Bukan karena itu solusi semua masalah, tapi karena itu jaring pengaman terakhir ketika semua jaring lain robek satu persatu. Dan di tengah dunia yang makin digital, di mana nilai disimpan dalam server, di mana transaksi hanya sentuhan jari, justru logam kuno ini menawarkan hal yang paling langka, kemandirian. Lu tidak butuh internet untuk memilikinya, lu tidak butuh izin siapapun untuk menyimpannya. Ia tidak bisa diblokir, tidak bisa dihapus dengan satu klik, dan itu membuatnya berbahaya bagi sistem yang ingin mengontrol segalanya. Maka tidak heran kalau pembahasan soal emas seringkali dibungkus sebagai alat spekulasi, dibuat terlihat tidak modern, atau bahkan dianggap paranoia, padahal ia hanya berdiri di luar sistem, menunggu, seperti saksi bisu dari kesalahan manusia yang berulang dari zaman ke zaman. Dan kalau lo mau jujur sama diri sendiri, pertanyaannya bukan lagi apakah uang kertas bisa kolaps, tapi seberapa lama lagi sebelum kepercayaan pada kertas itu mulai retak semakin lebar. Karena saat harga kebutuhan pokok naik lebih cepat dari pendapatan, saat generasi muda mulai sadar bahwa bekerja lebih keras tidak selalu berarti hidup lebih layak, saat jurang antara angka kekayaan di layar dan kenyataan di lapangan makin menganga, ada sesuatu yang salah, ada retakan yang mulai terasa di bawah kaki kita. Dan di tengah semua itu, emas berdiri bukan sebagai pahlawan yang berteriak, tapi sebagai pilihan yang tenang, netral, dingin. Tapi jujur, ia tidak menjanjikan keuntungan instan.
Ia tidak memamerkan pertumbuhan spektakuler. Ia hanya menawarkan satu hal yang sudah langka. Dan mungkin itulah sebabnya banyak orang mulai meliriknya kembali, bukan karena ingin kaya mendadak, tapi karena ingin tidur lebih nyenyak, ingin merasa bahwa ada sesuatu di luar sana yang tidak bisa dicetak, tidak bisa dimanipulasi secepat itu, sesuatu yang tidak mengenal politik, tidak mengenal janji kampanye, tidak peduli siapa yang berkuasa. Dan ironisnya, semakin dunia ini terobsesi dengan masa depan, dengan teknologi, dengan kecepatan, semakin relevan pula sesuatu yang paling tua, yang paling sederhana, yang paling statis. Dan di saat banyak orang berlomba mengoleksi data dan aset digital, diam-diam sebagian lain mengoleksi sesuatu yang bisa disentuh, bisa ditimbang, bisa dirasakan. Dinginnya di telapak tangan, bukan sebagai bentuk ketakutan, tapi sebagai bentuk kesadaran bahwa manusia tidak hidup dari kepercayaan saja. Manusia bertahan dari apa yang nyata, dan mungkin kita belum berada di titik runtuh. Mungkin uang kertas masih akan bertahan, sistem masih berdiri, toko masih menerima lembaran itu dengan senyum, tapi sejarah tidak pernah menjanjikan keabadian. Ia hanya menawarkan pola, dan siapa yang jeli melihat pola, dia tidak menunggu dinding runtuh dulu untuk mencari pintu keluar. Dia bersiap sebelum suara retakan berubah menjadi gemuruh. Dan disinilah emas bukan lagi sekadar logam, tapi simbol kewaspadaan. Cermin dari pertanyaan-pertanyaan yang jarang dilontarkan di ruang publik, tentang apa itu nilai, tentang apa itu aman, tentang apa yang sebenarnya kita pegang selama ini. Dan mungkin jawaban paling jujur sekaligus paling menenangkan adalah ini, bahwa di dunia yang serba tidak pasti, tidak ada satu solusi mutlak, tapi ada pilihan yang lebih tua, lebih kokoh, lebih sulit dipalsukan. Dan itu bukan berasal dari percetakan, bukan dari angka digital, tapi dari perut bumi yang telah menyimpan rahasianya jauh sebelum kita lahir. Dan saat semua suara terlalu bising, mungkin yang kita butuhkan justru sesuatu yang diam, berat, dan jujur. Sesuatu yang tidak perlu membujuk, tidak perlu meyakinkan, karena nilainya sudah terbukti oleh waktu itu sendiri. Dan kalau hari ini lo masih punya dompet berisi kertas, tidak ada yang salah dengan itu. Kita semua masih menggunakannya. Kita semua masih berada dalam sistem ini. Tapi mungkin yang perlu diubah adalah cara pandang. Dari sekadar percaya menjadi lebih sadar. Dari hanya mengikuti arus menjadi mulai berpikir. Dari merasa aman menjadi mulai bertanya, apa yang membuat sesuatu benar-benar aman? Bukan untuk takut, bukan untuk panik, tapi untuk siap. Karena dunia tidak pernah runtuh dalam satu malam. Ia perlahan melemah, memberi tanda, memberi petunjuk. Dan hanya mereka yang cukup tenang untuk mendengarkan yang bisa membaca arah. Dan emas dalam diamnya seolah berbisik bahwa tidak semua yang berkilau adalah janji kosong. Ada yang benar-benar bertahan, ada yang hanya menunggu untuk kembali diingat. Dan ketika hari itu tiba, ketika nilai kertas mulai pudar seperti tinta yang larut oleh hujan, orang tidak lagi bertanya dari mana uang itu dicetak, tapi dari mana nilai itu berasal. Dan di situ jawabannya sederhana, dingin, berat, dan tidak bisa dibantah mudah. Emas bukan sekadar jawaban, tapi ingatan lama yang akhirnya diakui kembali. Bahwa dalam dunia yang berubah terlalu cepat, terkadang yang paling berharga adalah yang tidak berubah sama sekali. Dan sebelum semua ini menjadi kenyataan yang harus dihadapi dengan panik, lebih baik kita hadapi dengan sadar, dengan perlahan, dengan pikiran jernih, memilih. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena rumor, tapi karena memahami risiko, memahami sejarah, dan memahami bahwa menjaga diri bukan berarti pesimis, tapi justru bentuk paling dewasa dari harapan. Harapan bahwa apapun yang terjadi nanti, lu masih berdiri, lu masih punya pilihan, lu masih punya fondasi, dan di tengah segala ketidakpastian, itu mungkin adalah kekayaan yang paling nyata. Dan sekarang sebelum narasi ini berakhir, coba simpan satu hal di kepala, bahwa masa depan bukan soal siapa yang paling nekat, tapi siapa yang paling siap. Dan kalau menurut lu cerita ini ada maknanya, ada sesuatu yang bisa dipetik, lu tahu apa yang harus dilakukan, bagikan ke mereka yang mungkin butuh sudut pandang lain. Tekan tanda suka kalau lo merasa ini membuka pikiran lo sedikit lebih luas, dan ikut berlangganan supaya kita bisa terus ngobrol, terus berpikir, terus waspada bersama. Karena di dunia yang serba cepat berubah, yang pelan tapi sadar justru seringkali yang paling bertahan.